Siapa ketua Razik? Tolong pimpin doanya. Kita berdoa sesuai doa kita yang biasa kita baca. Kita berduduk. Siap. Hormat. Tegak. Berdoa dimulai.
lagi sekolah, lagi di masyarakat. Sekarang kita masuk pelajaran kita Pancasila yang kedua, yaitu norma dalam kehidupan. Jadi bagaimana nantinya, apa itu norma, bagaimana norma itu dalam kehidupan kita, apa saja kita terapkan, nanti itu yang akan kita pelajari nantinya. Nah, coba ibu punya nyanyinya nyanyi becak, tapi ditukar dengan versinya nyanyi normal. Nah, apakah anak ibu bisa mengikutinya dengan bersama? Bisa. Coba lihat ke depan dan kita nyanyikan secara bersama. Itu nyanyi apa namanya tadinya? Macam-macam norma. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita lagi yang pertamanya, yaitu apa itu norma. Nah, ini adalah norma. Norma. Apa tadi norma kita? Siapa bisa menyebutkan? Coba, Adisa. Norma kesopanan, Ah. norma kesusilaan, Ah. norma hukum, Ah. norma agama. Iya. Jadi, ada berapa norma kita? 4. Jadi kita bahas satu per 1. Sekarang kita bahas norma. Agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan kita. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama yaitu mendapat dosa. Jadi apabila kita melanggar norma agama, kita langsung berhubungan dengan Tuhan kita. Apabila kita melanggar, dapat sanksi yaitu mendapat dosa nantinya di akhirat. Nah, siapa bisa menjelaskan lagi apa itu norma agama? Nah, coba Kansa. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini
kita punya petunjuk agama kita umumnya sekarang apa? Islam. Jadi kita berpetunjuk kita adalah kita apa? Jadi kita semua aturan itu padanya ada di Al-Quran. Jadi kalau kita melanggar aturan di Al-Quran itu, maka nantinya di akhirat kita akan mendapatkan dosa. Nah, sekarang kita lanjut yaitu norma ini contoh norma agama. Beribadah sesuai dengan agama yang kita percayai atau yang kita anut. Kalau kita Islam, apa ibadah kita? Salat. Kalau yang lainnya berpuasa kita kan, apa lagi mengaji. Nah, itu yang ibadah untuk agama. Masih banyak lagi? Masih banyak. Nah, sekarang kita lanjut yaitu norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa pula itu norma kesusilaan? Jadi norma agama tadi yang berhubungan dengan agama itu termasuk norma agama. Misalnya kalau kita beribadah, beramal, nah itu termasuk norma agama. Sekarang kita lanjut yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari suatu hati masing-masing orang yang dipercaya sebagai pedoman hidup. Dari hati kita ini, masing-masing kita punya hati tidak? Ya, kalau hatinya, kalau manusia biasanya dia punya kasih sayang, dia mempunyai rasa punya pertolongan. Nah, jadi itu tergantung pada jiwa kita, dari hati kita. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah. Rasa salah diri kita ini. Oh, salah yang kita kerjakan ya. Gimana nih? Gitu. Kita punya salah. Kemudian kita punya malu. Kalau kita berbuat kejanggalan, kita punya malu lah pada diri kita. Kemudian takut, masalah orang tuh akan mengejar kita. Karena kita merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Seandainya saya tidak berbuat tadi, mungkin saya tidak akan menghantui seperti ini. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Itu yang dikatakan norma kesusilaan. Yang pertama sekali hati kita, tersentuh hati kita. Itu dikatakan norma kesusilaan. Siapa yang tahu lagi apa itu norma kesusilaan? Coba Alisa. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang perilaku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Ya. Baik buruk. Apa pekerjaan kita? Apakah baik ini? Apakah buruk? Tapi batin kita berkata, oh ini tidak bagus dikerjakan. Ini bagus dikerjakan. Ini itu dinamakan norma kesusilaan. Nah, di sini juga Ibu ada memberikan contoh norma kesusilaan. Coba dibaca Aga. Norma hukum adalah Lihat yang ada di atas. Contoh norma kesusilaan. Tuh. Contoh norma kesusilaan. Dan nampak Armanda? Ya, coba si apa namanya? Aldo. Ya coba siapa aja? Si Fahri. Coba dibaca contoh norma kesusilaan. Intensif.
lembaga, ada suatu lembaga yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, sifatnya yaitu mengikat dan memaksa semua anggota masyarakat. Jadi mengikat, memaksa kita harus itu dilakukan. Kalau nanti kita akan kena sanksi. Apabila kita melanggar norma hukum, sanksi pelanggaran norma hukum yaitu ada berupa kurungan, kita masuk penjara, kemudian masuk di penjara juga, dan hukum mati kalau tidak ada ampunannya lagi. Kalau masalahnya sudah kalau nggak bisa dimaafkan atau bagaimana, nah nanti bisa hukum mati, bahkan hukuman gantung juga bisa. Nanti tembak mati kita. Kalau kita melanggar norma hukum, karena itu sudah ada lembaga yang menentukan, yang menetapkan. Jadi sanksinya yaitu kita berhubungan dengan negara. Apa itu negara kita yang berhubungan hukum itu? Kita bisa dilaporkan ke polisi. Apa lagi? Masuk ke kejaksaan kalau masalah. Kejaksaan diadili. Masalahnya tidak bisa diatasi, bahkan kita bisa dikurung. Kalau lebih berat lagi, kita bahkan dihukum mati. Karena itu terlalu berat sekali masalah kita kalau seperti itu. Tapi kalau masih bisa dimaafkan atau masih bisa dipenjara, itu masih kita bersyukur. Tapi kalau sudah hukuman mati, itu sudah bagaimana? Tidak ada ampunnya lagi. Jadi dikatakan norma hukum. Ibu juga punya contoh norma hukum. Coba dibaca bahwa bahwa umur yang mengendarai sepeda motor tanpa SIM dikenakan pasal 281 tingkat dan angkutan darat dengan sanksi pidana penjara 4 bulan, denda 100.000. 100 juta. 100.000 juta ini. Nah, jadi contohnya nih Bu nih. Oh, kita sudah pandai Bu berkendaraan. Oh, kita udah ganteng berkendaraan Bu. Nah, udah bisa kemana saja. Apakah sudah izin dari pemerintah kita mengendarai Honda? Belum. Apalagi anak ibu kelas 5 ini. Ada nampak anak ibu yang anak kecil-kecil ini yang kelas 5 ini sudah bisa mengendarai motor. Nah, dengan mengendarai motor, dia tidak ada SIM-nya. Dia pergi ke jalan raya. Dengan di jalan raya itu nantinya ditangkaplah oleh polisi. Ditangkap oleh polisi kenapa? Karena dia telah melanggar aturan. Ditanya mana SIM? Apa kita punya SIM? Tidak. Tidak punya SIM, ternyata kita sudah melanggar aturan. Maka kita dibawa ke kantor polisi. Pertama sekali kita diberikan hukuman. Tidak dengan hukuman. Nanti kalau ada uangnya, kasihlah uang 100 juta misalnya. Apakah orang tuanya punya uang 100 juta untuk menebusnya? Maka dari sekarang ibu, kalau belum sampai umurnya 17, jangan sekali-kali mengendarai motornya. Karena akibatnya akan berbahaya sekali. Nah, jadi itu dulu norma kita. Ini juga ada norma kesopanan. Coba norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu aturan hidup yang timbul dan terpelihara dan kebiasaan masyarakat dalam suatu kelompok sebagai pedoman dalam pergaulan dengan sesamanya. Nah, istilah lain dari norma kesopanan adalah disebut dengan tata krama. Tata krama atau etika. Etika itu adalah perangai kita masing-masing diri kita. Pelanggaran norma kesopanan mendapatkan sanksi sosial. Yang pertama, kalau kita dengan teman ada masalah, kita nanti akan dikucilkan.
diasingkan kita oleh teman. Nggak mau orang teman kita berteman dengan kita lagi, karena kita tidak sopan. Nah, yang kedua lagi, dicemoohkan. Oh, dengan itu temannya. Jadikannya kita cemooh. Mau kita cemoohkan oleh teman. Nah, cobalah dengan sopan kita. Lanjut lagi, ditegur. Oleh siapa? Oleh masyarakat banyak. Kalau di sekolah, ibu yang negur. Kalau di rumah, masyarakat. Kita tanya, kamu nggak boleh seperti ini. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, nanti maka kita akan dapat sanksi. Apa sanksinya? Dikucilkanlah kita nanti. Kalau kamu seperti ini terus, nanti akan kamu ditinggalkan oleh teman. Maka kamu sendiri saja bermain. Mau bermain sendiri? Tidak. Itu yang dikatakan norma kesopanan. Nah, siapa yang tahu lagi apa lagi itu norma kesopanan? Coba Kira. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Jadi kalau kita satu kelompok mengerjakan atau perilaku kita yang tidak baik, itu dikatakan kita melanggar norma kesopanan. Nah, ibu juga punya contoh. Coba baca Ayesa. Arazik. Selama perayaan Nyepi tidak ada aktivitas masyarakat dan alat elektronik dimatikan untuk menghormati masyarakat Di Bali. Nah, ini contohnya Maska Bali. Maska Bali itu dia mengadakan Hari Raya Nyepi. Di sana mungkin banyak agamanya yang merayakan Nyepi. Jadi kita pun yang tidak merayakan, kita menghormatinya karena dia Lebaran. Sama juga dengan kita Lebaran apa namanya? Idul Fitri. Menghargai kita enggak dia? Masyarakat para agama lain? Iya. Jadi kita pun menghargai dia untuk merayakan Hari Raya Nyepi. Menjaga ketenangan, jangan ada kegaduhan. Nah, itu saja dulu pengertian norma. Ibu ini punya tebak jenis norma. Nanti ibu kasih berupa kartu nanti. Mana yang cocoknya? Apakah norma agama, sosial, hukum? Nanti dimasukkan ini berupa amplop nih. Dimasukkan sini nanti. Jadi per masing-masingnya dicari mana yang cocok dari norma itu. Bu kasih nanti kartunya. Nanti digunting ya. Nanti mana kelompoknya yang maju, mana yang cocok normanya nanti kita masukkan ke amplopnya nanti. Digunting-gunting dulu kartunya itu, digunting, kemudian nanti dicocokkan termasuk ke norma mana dia dari kartu itu. Baca dulu termasuk apa dia nantinya. Agar cepat aja. Bala empat aja ada. Dari sini jam sini. Ini
Coba dibaca termasuk norma apa dia itu. Nah, coba baca satu-satu. Ke norma mana jatuhnya dia? Apakah norma hukum? Apakah norma sila? Coba dibaca satu. Kalau dasar suruh baca. Suruh baca temanya. Satu kelompok, satu mewakili ya. Ya, udah ketemu sama mana? Udah, kelompok 3. Nah, coba baca di sini nah. Yang di nomor satu aja udah. Ah, baca lagi. Nanti baca sama siapa lagi? Sama si Pegu juga baca. Satu aja langsung. Bukannya tuh. Kasih ke Pegu. Kasih ke itu. Iya. Iya, nanti ke depan. Dah. Nah, siapa yang udah kelompoknya udah paham ya? Coba mewakili kelompok. Siapa yang maju di depan masukkan ke amplop yang kuning? Kelompok 1 udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? Ya, depan. Masukkan ke amplopnya ini. Masukkan ke amplopnya. Kelompok 3 udah? Masukkan ke amplopnya. Nah, kelompok 1. Oke lagi. Siapa yang mau kiri ke depan? Kelompok 4 udah kan? Nah, tahan. Ada lagi. Ada kopi. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah tidak? Ya, kelompok 4 ke depan. Boleh ke depan. Kelompok 3. Kelompok 3. Out. Ayo ke depan. Ya. Ya. Satu aja apa juga? Satu aja. Satu aja apa juga? Jadi semua kelompok sudah mewakili di sini. Kita baca di sini dulu. Apakah benar yang masukkan temanya apa tidak? Katanya
bersifat lokal fleksibel. Ini ya kan? Lanjut lagi. Ini norma kesusilaan. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama dan nilai. Nah, bersumber dari hati nurani. Ya itu? Ya. Ini lagi. Ini nama hukum. Aku adalah norma yang bersumber dari aturan negara. Betul salah? Betul. Ya itu sudah betul semuanya masukkan pada tema norma. Sekarang kita bersiap-siap untuk kenal lagi. Kumpulkan bukunya, masukkan semua ke dalam tas. Ibu minta mewakili yang memberikan suntik ibu ke depan. Nah, duduk dulu. Nah, ibu minta ke depan nanti, apakah betul yang dibuat tematu atau tidaknya? Nah, duduk dulu yang bagus. Nah, ibu minta Kanza ambil yang norma kesopanan. Nah, norma kesopanan. Coba bacakan. Nah, coba denanya ke depan. Iya, norma. Nah, coba baca Kanza. Aku adalah norma yang bersumber dari kitab suci. Benar atau salah? Benar. Dia sama kan? Ya. Lanjut lagi. Si Bakri sama Arisan. Ambil yang kedua. Yang ini. Ambil. Coba bacakan. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Masyarakat apakah sosial itu? Ya, benar. Ya. Lanjut lagi. Baca Arisan. Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Sama masyarakat. Sama tadi kan? Sama. Berapa lagi kita lagi? Aku adalah norma yang bersifat lokal dan fleksibel. Lokal dan fleksibel. Apakah termasuk sosial yaitu? Lokal fleksibel. Nah, tidak. Ya kan? Nah, kalau nanti kita lihat. Lokal fleksibel tidak benar. Nah. Itu lagi. Rahim sama si Aska. Yang norma ketiga. Aku adalah norma yang bersifat lokal dan fleksibel. Apakah ini termasuk dia sosial? Tidak. Lagi? Sudah Kak? Aku adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Iya apa tidak? Ya. Iya, bagus. Lagi? Aku adalah norma yang bersumber dari tata krama masyarakat. Pertama, masyarakat. Nah, apa lagi? Apakah itu ini? Ya. Mana jatuhnya ini? Yang bacakan ini? Sosial.
contohnya masing-masing. Apakah itu sosial, hukum, apa lagi? Agama. Contoh kita di rumah kita masing-masing lagi. Buat masing-masing ya. Satu norma agama, satu norma sosial, satu norma sosial, satu norma hukum. Jadi ada 4 di sini nanti yang ditulis di dalamnya. Yang dalam kehidupan kita masing-masingnya. Tadi tulis, kalau pena lagi. Ya. Jangan yang contoh ibu, yang kehidupan kita. Apa sini? Nah, kalau pena lagi. Yang contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya agama. Kita beribadah atau teman kita mau kita ajak bermain, tetapi dia sedang sholat. Nah, itu termasuk norma apa kayak dia itu? Agama. Apa contohnya? Masing-masing norma itu satu-satu. Satu norma agama, satu sosial, satu hukum. Nah, coba dikompromikan dengan kelompoknya masing-masing. Dengan tulisannya jelas. Nah, boleh lihat buku, boleh juga kalau punya, boleh lihat buku. Boleh juga lihat bukunya. Contohnya apa saja? Baca lihat bukunya. Sosial itu kan kita berinteraksi dengan masyarakat sosialnya. Kalau sosial dengan masyarakat, teman-teman juga. Bagi apa kita dengan teman? Kan sama. Bebas. Yang bebasnya lagi, yang bebas. Apa yang kamu anak-anak itu punya, ada catat. Nah, yang kamu punya, mana bedanya? Nah, dicatat. Kita sini. Norma agama. Ini. Ini norma apa lagi? Coba. Macam apa tuh?
Coba kasih caranya pada temannya. Dah, berapa lo? Kalau ditambahkan nama kesukaan juga boleh. Berapa Kak? Hah? Kak, nama kesukaan juga boleh tambah. Nah.
Nah, kalau udah siap, kita bacakan ke depan satu perwakilan kelompok. Nah, kita membedakan apakah itu sesuai dengan norma yang dibuatnya atau tidak.
kita pelajari tadi, satu masing-masingnya satu dan diisi kata ibu ini per kelompok dengan norma-norma yang kita ajari tadi. Silakan diisi berkompromilah dengan teman sekelompoknya. Masing-masing kelompok satu buah norma. Berapa norma kita tadi? Ada 4. Nah, coba contohnya. Coba diisi. Norma ada 1.
itu?